Selamat sore pemirsa, Lingkar Petang edisi Senin 16 Desember 2024 hadir perdana menemani Anda. Hingga 1 jam ke depan beragam berita hangat, aktual dan menarik telah kami rangkum dalam Lingkar Petang. Bersama saya Galus Karnati dan berikut Lingkar Petang selengkapnya. Pemirsa, berita pertama dari Maluku Utara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 192 penumpang kapal motor KM alias Mulia setelah mengalami karam di perairan Pulau Tagalaya, Halmahera Utara. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman mengatakan 2 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ratusan penumpang kapal motor penumpang Alis Mulia yang mengalami karam di perairan Pulau Tagalaya di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Sabtu 14 Desember malam. Kapal yang membawa 192 orang dan muatan hasil bumi itu berlayar dari Maba di Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan Tobeo di Kabupaten Halmahera Utara. Terhadap kecelakaan kapal KM Alis Mulia yang mengalami karam dan tenggelam di perairan Pulau Tagalaya di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kantor Kecil Pertolongan Ternate terima informasi pada pukul 21.40. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti. Dia menjelaskan dalam operasi SAR 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Pada saat evakuasi 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya dinyatakan hilang dan baru ditemukan pada Minggu pagi. Jasadnya sudah dipulangkan ke Kabupaten Halmahera Timur. Pemirsa, beralih ke Jawa Tengah, meski telah dilakukan perbaikan, bahu jalan Pantura Pati Juwana berlubang dan kini retak-retak. Kondisi ini membuat para pengendara was-was ketika melintas, terlebih di beberapa titik jalan nampak miring sehingga membahayakan bagi pengendara. Beginilah kondisi jalan Pantura Pati Juwana, tepatnya di Desa Purworejo dan Desa Widoro Kandang, Kecamatan Pati. Meski telah dilakukan perbaikan, bahu jalan nampak berlubang, retak hingga rusak parah. Kondisi ini membuat khawatir para pengguna jalan, apalagi jalan tersebut dilalui kendaraan dengan muatan besar. Salah satu pengguna jalan, Beni Dewanta, menilai kerusakan jalan ini membahayakan bagi pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2. Mengingat selain di jalur roda 2, lubang juga terjadi di jalur roda 4. Ya memang banyak kerusakan, Mas. Memang bahayanya itu bagi sepeda motor karena lubangnya cukup dalam. Kadang jalan halus tiba-tiba ada lubang di tengah, apalagi ketika ngikutin truk itu yang saya agak khawatir. Truk kadang lewat masih lolos, tiba-tiba di tengah ada lubang. Jadi saya khawatirnya kalau jatuh nanti ada truk di belakang malah bahaya. Jalur sepeda motor sendiri juga rusak ya atau gimana? Jalur sepeda motor juga rusak, malah ada yang sampai miring, itu juga bahaya. Mau lewat tengah pun juga khawatir karena juga ada beberapa titik yang jalan tadi. Ya itu takutnya kalau jatuh terus di belakang ada kendaraan besar bisa bahaya. Dirinya berharap pemerintah terkait dapat segera memperbaiki kerusakan jalan di Jalan Pantura Pati Juwana agar dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, hilangnya penyaluran bantuan kabupaten atau Bankap di Desa Mojowarno Rembang pada tanggal 13 November 2024 lalu memunculkan spekulasi adanya nuansa politik. Isu tersebut pun mendapat bantahan tegas dari anggota DPRD Rembang dari P3 Sumardi. Adanya penilaian hilangnya dana Bankap Desa Mojowarno akibat intrik politik langsung dibantah oleh Sumardi selaku anggota DPRD Rembang dari P3. Dirinya menegaskan hilangnya Bankap untuk Desa Mojowarno bukanlah akibat dari intrik politik,
melainkan dipicu oleh defisit anggaran yang tengah dialami oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Sumardi menjelaskan jika hilangnya Bankap murni masalah ekonomi bukan politik. Dirinya juga mengekspresikan kekecewaan atas dugaan politis yang dilayangkan oleh pihak desa. Dengan adanya hilangnya Bankap yang ada di Desa Mojowarno itu karena adanya defisit anggaran di APBD Kabupaten Rembang. Itu bukan karena dihilangkan atau apa ya? Tidak, itu memang sebelumnya dengan adanya defisit anggaran itu ada pengurangan, ada beberapa kegiatan saya yang hilang, termasuk memang dulu pernah dienolkan, terus akhirnya ada pergeseran masuk lagi dan akhirnya hilang lagi, memang seperti itu. Itu bukan hanya cuma suara Pak ya? Tidak, itu hampir semua dari anggota dewan yang mempunyai pokok-pokok di Bankap itu rata-rata ya ada yang hilang, ada yang masih, seperti itu. Itu Bankap untuk apa Pak yang hilang ini Pak? Itu yang pertama yang 100 juta adalah untuk rubber beton di RW 1, yaitu di Duku Sering, yaitu yang tepatnya di depan pas rumah saya. Dan yang satunya yang 25 juta adalah untuk renovasi lapangan voli di RW 3 Duku Sambil. Isu ini semakin menjadi sorotan publik terutama setelah pilkada. Sebelumnya Kepala Desa Mojowarno Sumanto meyakini permasalahan itu tidak lepas dari unsur politik. Dirinya menilai keputusan penghapusan anggaran Bankap merupakan langkah yang tidak adil bagi warganya. Saat ini warga Mojowarno berharap adanya penjelasan langsung dari pemerintah kabupaten dan ada jalan keluar terkait permasalahan ini. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, Partai Golkar menggagas pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak lagi melalui pemungutan suara, tapi dipilih melalui DPRD. Menurutnya, selain untuk efisiensi anggaran, juga untuk menghindari konflik horizontal saat pelaksanaan pilkada. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Partai Golkar menggagas agar pilkada dilakukan melalui DPRD dan tidak lagi melalui pemungutan suara. Usai meresmikan kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat di Padang Minggu 15 Desember, Bahlil mengungkapkan usulan tersebut karena menilai mahalnya biaya pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain untuk efisiensi anggaran pemilu, ia mengungkapkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga menghindari konflik horizontal yang sering terjadi. Kita kan lagi memformulasikan sistem pemilu kada yang efisien. Salah satu opsinya adalah pemilihan lewat DPR. Tapi itu belum final, masih dikaji. Golkar lagi menyusun draft konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara, yang baik untuk rakyat, dan yang baik untuk demokrasi dan untuk mewujudkan kesejahteraan. Bahlil optimistis meski pilkada dilakukan oleh DPRD, hak-hak rakyat dalam berdemokrasi tetap bisa terjaga. Pemirsa, usai jeda Lingkar Petang akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. seperti itu. Jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. dan kalau misalnya izin semudah itu daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum Provinsi UMP dan upah minimum Kabupaten Kota UMK tahun 2025 sebesar 6,5%. Namun, buruh rokok di Kudus, khususnya Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, masih memperjuangkan upaya kenaikan upah minimum sektoral atau UMSK sebesar 13%. Insya Allah nanti Dalam diskusi yang digelar oleh FSP RTMM SPSI di hotel setempat, disebutkan bahwa UMK Kudus tahun 2025 telah disepakati naik menjadi Rp2.680.000. Namun angka tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja di sektor rokok yang saat ini menerima rata-rata Rp2.695.000 per bulannya. Subaan menjelaskan tanpa penetapan UMSK buruh rokok beresiko mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu pihaknya berencana melakukan pembahasan dengan Asosiasi Pengusaha setelah pengesahan UMK oleh Gubernur pada 18 Desember 2024 mendatang. Di tengah peningkatan produksi rokok khususnya sigaret kretek tangan atau SKT, Subaan mengusulkan agar upah sektoral dapat menyentuh angka Rp2.900.000 atau naik hingga 13%. 0,88 kali 6,5%. Jadi yang diterima pekerja Kudus tahun 2025 nanti di Rp2.680.000. Itu yang sudah kita sepakati di Dewan Pengupahan. Adapun khusus untuk pekerja kami yaitu rokok, karena kita sudah punya asosiasi, itu nanti ada yang namanya upah sektoral tersendiri. Jadi setelah tanggal 18 itu nanti. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa bicara berapa sih sektoralnya, itu kita tidak bisa bicara. Tapi yang jelas setelah nanti UMK ditetapkan oleh Pak Gubernur, kita baru bahas upah sektoral. Tapi dari PPRK berjanji tetap ada upah sektoral. Karena apa? Upah yang diterima saat ini khususnya anggota kami itu di Rp2.695.000. Padahal putusan di Dewan Pengupahan kemarin bahwa upah di Kudus itu hanya Rp2.680.000. Paham ya Mas ya? Jadi kalau tidak ditunjang dengan upah sektoral, maka upah yang diterima khususnya anggota kami di RTMM nanti akan turun.
Bagaimana dengan pekerja-pekerja yang selama ini jadi aset perusahaan? Itu yang akan kita perjuangkan nanti setelah tanggal 18 Desember itu nanti. Subaan menambahkan usulan UMSK tersebut dinilai layak dengan beban kerja pekerja yang semakin tinggi, khususnya saat musim produksi yang intensif. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane dipindahkan dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ke Jakarta pada Minggu kemarin. Sebelum diterbangkan ke Filipina, Mary Jane akan dititipkan terlebih dahulu di Lapas Perempuan di Jakarta. Pukul 10 malam, lebih 56 menit waktu Indonesia Barat pada Minggu 15 Desember, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso meninggalkan lembaga pemasyarakatan Lapas Perempuan kelas 2B, Yogyakarta. Dengan pengawalan ketat, sebanyak 3 mobil Mary Jane dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sohibur Rahman mengatakan pihaknya mendapat perintah dari pimpinan Dirjen Pemasyarakatan untuk menjemput Mary Jane. Sembari menunggu kelengkapan dokumen untuk dipulangkan ke Filipina, Mary Jane dititipkan sementara di Lapas Perempuan di Jakarta. Kondisi Mary Jane bagaimana? Alhamdulillah sehat. Beliau sangat, bagaimana? Kalau saya melihat ada pesan yang mendalam dari beliau, karena beliau juga sudah menjadi bagian warga di dalam kami. Secara emosional yang bersangkutan sedih, bercampur bahagia. Nangis tidak Pak tadi Pak? Terharu. Perasaan bahagia pun tak bisa disembunyikan oleh Mary Jane saat mobil yang membawanya bergerak keluar dari Lapas Perempuan Yogyakarta. Mary Jane, bentar Pak. Tuhan memberkati semua. Mary Jane, ada pesan untuk Romo Kiser? Ya, Romo Kiser bilang dia jaga kesehatannya. Mary Jane happy nggak? Happy nggak mau Bu? Ya, bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalau sebagai pribadi, Mary Jane cukup baik ya. Mampu berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya, dan mampu menjadi motivasi buat teman-temannya. Tidak lupa dalam kepindahannya ke Filipina, Mary Jane membawa serta karya batik tulisnya dan lukisan yang baru ia selesaikan. Mary Jane yang statusnya sebagai terpidana mati dititipkan di Lapas Perempuan Yogyakarta sejak tahun 2010 dan sudah menjalani kehidupan di lapas hampir 15 tahun. Pemirsa, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Multi Training Kompetensi kembali menggelar Diklat Kelautan dan Perikanan Basic Safety Training Kapal Layar Motor Fisheries dan Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP atau GILNET. Diklat ini diikuti calon pekerja migran Indonesia CPMI dari Angkatan 10 dan 11 di Sekolah Tinggi Teknik Pati dan kantor LPKS Multi Training Kompetensi. Beginilah antusiasme calon pekerja migran Indonesia CPMI yang mengikuti Diklat Kelautan dan Perikanan Basic Safety Training Kapal Layar Motor, Fisheries dan Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, GILNET, yang diikuti sebanyak 560 orang. Dengan rincian dari Angkatan 10 sebanyak 255 orang dan Angkatan 11 sebanyak 305 orang. Diklat ini dilaksanakan selama 10 hari dengan 2 titik lokasi, yakni di Sekolah Tinggi Teknik Pati dan kantor LPKS Multi Training Kompetensi. Para peserta juga mendapatkan berbagai pembelajaran teori maupun praktik mengenai tali temali, tambat labuh di atas kapal, upaya mitigasi keselamatan di laut, pengoperasian alat tangkap, teknik memperbaiki jaring yang dikonsep dengan budaya kerja di Korea. Saling bergandengan seperti ini, kemudian Penanggung jawab LPKS Multi Training Kompetensi Saifud Zuhri menuturkan, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Multi Training Kompetensi telah melahirkan calon pekerja migran
Sebanyak kurang lebih 2.000 orang dan mengantongi sertifikat BNSP dan BST untuk dapat melaju ke tahap tes selanjutnya. LPKS ini pun menjadi tujuan utama para CPMI dikarenakan pembelajaran dan budaya belajar dan bekerja diajarkan sesuai realita di negara Korea. Setelah diklat dari sini, output nanti dari BST, sertifikat keterampilan dari multi training kompetensi, terus sertifikat BNSP, menangkapkan dengan alat tangkap jaring insang, jilnet. Dari teman-teman merekomendasikan ke sini, latihannya sesuai dengan yang untuk bekerja di Korea Selatan. Jadi latihan seperti prakteknya seperti apa, serta budaya, kita ajarkan budaya Korea, kedisiplinan, etos kerja yang sangat tinggi, fisik kita latih dengan TNI Polri itu berkompeten dengan narasi yang berkompeten, pelatih-pelatih yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sementara itu, pembina LPKS Multi Training Kompetensi, Rianta, turut memberikan pesan kepada CPMI untuk tetap membawa diri, serta membekali diri dengan kemampuan bahasa untuk memberi kemudahan berkomunikasi. Dan kuasai aturan-aturan hukum di sana, juga kuasai budaya-budaya yang ada di sana. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu tidak serendah apa yang kadang-kadang diopinikan oleh pihak asing maupun kadang-kadang juga ada pihak-pihak dari internal dalam negeri. Kita itu bangsa yang besar. Kalau persoalan persoalan mencari pekerjaan apapun sepanjang itu halal, termasuk niat para calon pekerja migran untuk bekerja di luar negeri tidak ada masalah. Tetapi bagaimana untuk bisa membawa bahwa mereka adalah duta bangsa. Kemudian juga yang tidak kalah hebatnya, mereka itu adalah pahlawan devisa. Coba bayangkan kalau satu pekerja migran sebulan itu dapat upah 25 juta. Dia minimal nabungnya itu sekitar 20 juta. Ini kan hebat. Dikalikan berapa pekerja migran daripada di Indonesia. Untuk UMR DKI aja hanya 5 juta, sekitar 5.400.000. Kemudian kalau di Pati sekitar 2,3. Jadi kerja di Korea, di Jepang, di Australia, di Inggris, kebetulan saya pernah datang semua itu. Itu bisa rata-rata menghasilkan di atas 25 juta. Jadi kalau kerja di Indonesia, kerja di Pati, itu untuk dapat 25 juta paling tidak kerja 15 bulan. Nah, kalau di sana cukup 1 bulan. Jadi oleh karena itu saya juga menghimbau kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana ada perhatian secara khusus terhadap angkatan-angkatan kerja ini agar nanti dapat ikut serta membangun bangsa dan negara ini. Mengingat para CPMI merupakan calon penyumbang devisa negara, Rianta berharap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian khusus. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta meriahkan Industrial Run 2024. Lari sambil menikmati pemandangan kawasan industri Batang. Lari maraton 2 kategori 10 km dan 5 km ini dibagi kelas pria dan wanita. Kepada seluruh runners, nyampe ke Batang ini susah. Kawasan Industri Terpadu Batang KITB menggelar Industrial Run 2024 dalam rangka hari ulang tahun keempat. Sebanyak 2.024 pelari dari berbagai daerah yang terbagi dari kategori 10K dan 5K ikut dalam event lari maraton ini. Sepanjang rute peserta dimanjakan dengan pemandangan laut, perkebunan karet, hingga pegunungan dan danau. Mereka juga dapat menyaksikan perubahan kawasan industri saat ini. Direktur Utama KITB Batang Ngurah Wirawan menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya dengan antusiasme para peserta dalam memeriahkan lari maraton tersebut. Pertama, syukur alhamdulillah jumlah peserta lewat 2024 yang daftar.
seluruhnya bayar, ya, seluruhnya datang susah payah ke Batang. Karena ini lokasi agak remote ya, agak terpencil, tapi itu menunjukkan bahwa Batang menjadi daya tarik baru di Jawa Tengah untuk kegiatan wisata olahraga. Jadi saya bersyukur pesertanya banyak. Kedua, alhamdulillah cuacanya enak gitu, mataharinya redup-redup gitu, sehingga semua peserta bilang, aduh enak banget, lihat laut, lihat gunung, lihat danau, kebun karet semua. Jadi mungkin buat kami sebagai pengelola kawasan, langkah awal ini bisa menjadi sebuah agenda. Mungkin nanti saya didukung oleh Kabupaten Batang untuk wisata olahraga ya. Kita tahu di Jawa Tengah kan ada Borobudur Marathon, ada Semarang, ada Prambanan. Mungkin nanti di tahun-tahun mendatang juga boleh Batang punya maraton gitu ya. Jadi saya rasa dari kami sekali lagi terima kasih buat para peserta, terima kasih buat Kabupaten Batang sudah bantu kami, dan kita bersyukur pesertanya banyak, semua happy, cuacanya cerah, dan insya Allah tahun-tahun yang mendatang makin banyak pesertanya. Lari maraton ini merupakan langkah awal untuk menjadikan kawasan industri sebagai destinasi wisata olahraga. Dalam hal ini PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengapresiasi gelaran KITB Industrial Run, di mana event ini terasa spesial dengan jumlah pesertanya yang membludak. Baru 4 tahun KITB ini berusia 4 tahun, namun kita bisa melihat sendiri segala sarana prasarana yang ada di KITB, tenan-tenannya itu sudah banyak sekali dan sudah ada yang beroperasi dan sudah diresmikan juga oleh Pak Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli yang lalu. Hari ini diadakan KITB Industrial Run 2024 dengan maksud untuk bisa lebih mengenalkan kepada masyarakat luas, tidak hanya di Batang tapi dari luar Batang, dari luar daerah datang ke KITB untuk bisa melihat KITB usia 4 tahun sudah sedemikian maju begitu. Artinya banyak tenan-tenan yang sudah berkontribusi, yang sudah beroperasi, yang tentunya ini menjadi momen penting khususnya untuk Batang, Jawa Tengah dan juga Indonesia yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di Batang, Jawa Tengah maupun Indonesia. Sementara itu, salah satu peserta asal Semarang, Safrina Sheila Rosada, mengaku terkesan dengan rute lari 10K yang ia lewati. Saya mengikuti event KITB ini salah satunya pingin tahu rutenya di sini, karena di sini rutenya juga beda dari yang lain karena rutenya juga steril, terus pemandangannya juga bagus. Tapi ini karena mendung jadi kita nggak bisa ngelihat pantainya ya. Mungkin kalau agak cerahan ya mungkin kita bisa lihat pantainya, jadi ya tapi nggak masalah sih, yang penting kita bisa menikmati rute yang steril, terus jauh dari keramaian, dan tadi sepanjang perjalanan juga dibantu diceringin sama penari-penari, jadi ya seru juga sih sepanjang perjalanan tadi saya. Dalam lari maraton ini, Safrina mencatatkan waktu 43 menit dan berhasil membawa pulang medali emas. Dari Batang, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda Lingkar Petang akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang.
Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. Yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Lingkar Petang. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi menginginkan kejuaraan bergengsi Piala Raja agar ditambah. Untuk saat ini baru ada satu kejuaraan pacuan kuda Piala Raja, yakni Piala Raja Hamengkubuwono X yang digelar setiap tahunnya. Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi menginginkan agar kejuaraan pacuan berkuda semakin banyak digelar untuk menjaring atlet muda berbakat dalam olahraga balap kuda. Banyaknya kejuaraan akan berdampak positif bagi peternakan kuda pacuan dan bermunculnya klub-klub berkuda. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pordasi Aryo Joyo Hadikusumo saat menghadiri kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Hamengkubuwono X Minggu 15 Desember di Pacuan Kuda Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul. Kejuaraan ini merupakan salah satu perlombaan balap kuda paling bergengsi di Indonesia dengan total hadiah kurang lebih 600 juta rupiah. Ia mengatakan Piala Raja ini setara dengan pacuan kuda Kings Cup di Inggris. Dan tentu saja perlu banyak stok kuda dan hadiah yang diperebutkan hari ini semoga bisa digunakan oleh para pemilik kuda, horse owner, para pemilik stable untuk investasi beli kuda yang lebih banyak lagi. Program peternakan berjalan dan juga impor-impor breed terbaik dari luar negeri berjalan terus. Selain ada Hamengkubuwono, ada Pakualam, dalam waktu dekat saya juga akan berkomunikasi dengan Sultan Delhi. Siapa tahu kita bisa bikin Piala Raja di Sumatera Utara juga dan di daerah-daerah lain. Tahun 2025 di Yogyakarta akan digelar dua kejuaraan pacuan kuda Piala Raja, yaitu Piala Raja dari Sultan Hamengkubuwono X yang sudah berlangsung 14 kali dan Piala Raja dari Sri Paduka Pakualam ke-10 untuk yang pertama kalinya. Pemirsa, menjelang Natal, Jemaat Kristen Indonesia Tabernakel Pati menyulap ratusan galon air mineral menjadi pohon Natal. Keindahan pun bertambah ketika lampu di dalamnya dinyalakan, bak air terjun mengalir, kerlip lampu semakin memperindah pohon Natal tersebut. Beginilah aktivitas Jemaat Kristen Indonesia Tabernakel Pati di Jalan Kartini nomor 3 menjelang perayaan Natal 25 Desember 2024.
Para jemaat terlihat merangkai pohon Natal dengan menyusun 350 galon air mineral yang disusun menjulang setinggi 6 meter dengan lebar 2,5 meter. Proses pembuatan pohon Natal ini pun memakan waktu hingga 3 minggu. Sekretaris Pengurus Gereja Hadi Santosa menuturkan limbah galon bekas memiliki makna yang mendalam. Seperti layaknya air terjun yang mengalir dari atas hingga ke bawah dengan hiasan lampu di dalam galon bekas. Karya seni ini menjadi simbol kampanye pemanfaatan limbah rumah tangga jemaat gereja, khususnya limbah plastik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ulang botol atau galon air mineral ini saya juga ingin kita mengajak jemaat untuk memanfaatkan sisa-sisa dari barang-barang yang ada di rumah kita. Dan kali ini galon air mineral. Jadi selain itu juga biar masyarakat tahu bahwa barang bekas itu tidak langsung dibuang begitu saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk hal yang mungkin bermanfaat, dalam hal ini buat pohon Natal. Jadi kita kemarin itu menentukan sekitar 350-an galon yang kita peroleh dari jemaat, dan sebagian kita beli dari teman Rongsor. Kita buat semacam pohon cemara sebenarnya. Pohon Natal kan konsepnya itu kan pohon cemara, jadi lancip ke atas. Kemudian kita berikan hiasan-hiasan termasuk lampu hias yang kalau dihidupkan lampunya, karena ini galon ini bening, kemudian ada efek-efek seperti memancar seperti air. Dengan adanya pohon Natal dari galon ini, pihaknya juga ingin mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan turut serta dalam upaya mengurangi dampak negatif dari plastik. Pohon Natal unik ini tidak hanya menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Kristiani yang merayakan Natal, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kembang Mulia Batik Jepara merupakan salah satu geria batik yang masih eksis di Kabupaten Jepara hingga saat ini. Selain memproduksi batik dengan corak motif khas Jepara, geria batik yang berlokasi di Kecamatan Jepara ini juga menjadi salah satu objek pembelajaran bagi para siswa sekolah maupun masyarakat umum. Owner Kembang Batik Jepara dan pegiat batik Jepara Nurun Nikmah Awalina mengungkapkan jika awal mula membangun geria ini untuk memberdayakan ibu-ibu setempat. Mereka diajarkan cara membatik dari dasar sampai bisa membuat karya sendiri. Namun semenjak adanya COVID-19 pada tahun 2021, mereka lebih memilih bekerja di pabrik karena tuntutan ekonomi. Lina, sapaan akrabnya, juga memberikan pelatihan batik baik area Jepara hingga luar Jawa. Para peserta merupakan siswa sekolah dan ibu rumah tangga yang ingin berkarya batik di lingkungannya. Adapun motif batik yang dibuatnya meliputi batik khas Mulyoharjo, ukiran khas Jepara, dan biota laut Jepara. Batik yang dikerjakan menggunakan metode batik celup dengan motif ukiran Jepara dan biota laut di bawahnya. Kalau saya sebenarnya kalau di Mulyoharjo itu kalau batik tulis masih seringnya buat motif macan kurung. Karena ya, pembuat motif macan kurung pertama kali itu yang natah. Kalau dulu kan macan kurung kan dari kayu, maksudnya tatahan kayu, itu pertama kali yang buat itu orang Mulyoharjo. Jadi dari itu kalau batik tulis masih fokusnya ke motif-motif macan kurung. Tapi kalau batik cap yang ngambilnya kearifan lokal di Jepara, kayak motif-motif ukir, jadi yang biasa ditaruh di kayu sekarang ditaruh di kain. Begitu, masih sih tetap belum Jepara itu masih sama biota laut, karena di sini kan daerah pesisir, jadi masih mengutamakan biota laut. Kalau yang ini motif apa namanya? Motif, kalau ini motif ukiran Jepara. Motif ukiran Jepara. Iya. Kalau yang tumpangnya ini coba makan rumput laut. Karena kan Jepara juga penghasil rumput laut. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kelompok tani organik Sumber Makmur Abadi Sumadi Pasuruan berupaya membawa kopi Arabica yang ditanam di lahan kaki Gunung Arjuno untuk menembus pasar ekspor. Sebagai salah satu kelompok tani binaan Bank Indonesia, kelompok tani Sumadi memiliki potensi untuk mendunia berbekal keuletan dan konsistensi dalam menjaga rasa serta kualitas kopi. Kelompok Tani Organik Sumber Makmur Abadi atau Sumadi di Prigen, Kabupaten Pasuruan bergeliat membawa kopi cita rasa lokal menembus pasar ekspor. Sebagai satu dari sejumlah kelompok tani binaan Bank Indonesia Malang, kelompok tani Sumadi dianggap memiliki potensi tinggi mendunia dengan bekal keuletan dan konsistensi dalam menjaga rasa serta kualitas kopi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Dedi Prasetyo, pada Sabtu 14 Desember mengatakan, kopi Arabica dari kelompok tani Sumadi dapat menembus pasar ekspor seperti Korea Selatan, Swiss, Cina, dan Perancis. Setiap 1 kali musim atau per tahun, permintaan pengiriman ke beberapa negara tersebut berkisar pada angka 10 hingga 12 ton. Sudah cukup lama dibina, dan yang kami terakhir lakukan adalah untuk menyasar pasar ekspor ya, untuk kopi Sumadinya gitu ya. Dan salah satu yang sebenarnya udah beberapa tahun terakhir, dan yang terakhir barangkali yang kami berikan itu adalah fasilitas untuk greenhouse greenhouse untuk pengeringan ya. Jadi kalau di lereng Arjuna ini kan cuacanya nggak menentu, jadi kami bantu untuk fasilitasi pembuatan greenhouse. Harapannya nanti proses untuk pengeringan biji kopinya menjadi lebih bagus. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Organik Sumadi, Nur Hidayat, mengatakan kelompok tani Sumadi memiliki lahan kopi seluas 54 hektar dan berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut di kaki Gunung Arjuno. Dikelola oleh sebanyak 54 petani. Setiap tahun para petani menangguk omset 200 juta rupiah dari 1 hektar lahan. Menurut Nur Hidayat, kekhasan kopi ada pada rasa gurih yang sangat kuat, berkarakter tidak terlalu asam dan tidak terlalu pahit. Jadi lokasi ini adalah hasil dari kegiatan kelompok tani kita merehabilitasi lahan hutan, di mana kita punya 3 prinsip, ada pengembangan ekonomi, ada keberlanjutan ekologi, dan pengembangan sosialnya. Kemudian dalam menjaga keberlanjutan itu sendiri, kita melakukan kegiatan budidaya kopi secara agroforestry. Agroforestry itu apa? Agroforestry itu adalah kombinasi tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, juga ada tanaman pertanian. Selain kelompok tani Sumadi, pihak Bank Indonesia Malang juga melakukan pembinaan bagi kelompok tani kopi di 7 kabupaten dan kota lain. Komoditas kopi merupakan usaha yang menjanjikan dan berpeluang menembus pasar ekspor karena rata kualitas kopi, khususnya di wilayah Jawa Timur, sangat baik. Pemirsa, usai jeda Lingkar Petang akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang.
Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. Yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Ingin menikmati senja bersama orang terdekat di suasana sunset? Kebun Ajak di Jakarta ini layak untuk dijadikan rekomendasi. Di sini kalian bisa menikmati pertunjukan musik di alam terbuka hingga eksplorasi area kultura dengan berbagai kegiatan yang menarik. Menikmati senja seraya menyaksikan pertunjukan musik di alam terbuka dalam acara Sunset di Kebun Taman Mini Indonesia Indah Jakarta menjadi sensasi yang berbeda. Di area terbuka hijau ini, para pengunjung bisa lebih dekat dengan musisi idola. Meski hujan turun membasahi, penonton tetap menikmati acara dengan mantel sebagai pelindung. Selain menikmati pertunjukan musik, Sunset di Kebun yang mengusung tema Intimate Music Show with Green Conservation and Culture Movement ini menghadirkan pengenalan terhadap aneka jenis satwa. Pengenalan satwa ini merupakan bagian dari kampanye meningkatkan kepedulian dalam melestarikan satwa liar, terutama kepada generasi muda. Nampak hadir menikmati sunset di kebun, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha yang turut menghibur pengunjung di kala hujan. Mudah-mudahan nanti ada di daerah-daerah lain, karena saya yakin saya sekarang kan selalu ketemu dengan pelaku-pelaku budaya dan kreatif muda di seluruh Indonesia. Saya rasa kalau ini bisa ada terus, teman-teman pelaku budaya punya tempat, punya event tahunan untuk mereka bisa berkontribusi, mereka bisa melestarikan kebudayaannya, mereka bisa memanfaatkan kebudayaan mereka dan juga mempromosikan gitu. Eri Erlangga, Komisaris Utama PT Mitra Natura Raya, sebagai penyelenggara acara yang bermitra dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan tujuan dari konsep acara kali ini. Di sini agak berbeda, kita coba mengenalkan culture. Kalau di sana kita bisa pakai namanya Natura, kalau di sini ada daerah yang namanya Kultura. Nah, di Kultura itu kita mengenalkan beberapa kebudayaan Indonesia. Semangatnya ya agar itu tadi seperti yang dikatakan Pak Wamen tadi, karena sudah waktunya kayaknya anak-anak muda nih terutama kenal dan lebih dalam lagi mengenalnya dan bisa bangga. Karena kenapa? Karena bisa juga kebudayaan-kebudayaan terkesan lama tua itu ternyata bisa juga berafiliasi dengan modernisasi musik. Sunset di Kebun menyuguhkan area kultura yang memperkenalkan kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia seperti pertunjukan keroncong dan kolintang.
serta terdapat area natura yang mengajak pengunjung bereksplorasi ruang hijau dengan bermain sambil belajar, seperti kelas membatik dan merajut. Pemirsa, destinasi kuliner Tribeka hadir dengan wajah baru, mengusung konsep memadukan arsitektur modern dan kontemporer dengan alam hijau. Berlokasi di kawasan Central Park Mall Jakarta, destinasi kuliner ini menghadirkan berbagai gerai ternama serta ruang terbuka untuk memenuhi gaya hidup pengunjung. Bagi Anda pencinta kuliner, ada kabar gembira. Tribeka yang berlokasi di kawasan Central Park Mall hadir dengan wajah baru yang mengusung konsep biophilic design, yaitu perpaduan arsitektur modern dan kontemporer dengan alam yang hijau. Udara yang sejuk menjadi jantung dari konsep terbaru Tribeka. Hal ini terlihat dari tanaman hijau yang tumbuh subur menghiasi setiap sudut destinasi. Saat pembukaan The New Tribeka Minggu 15 Desember, Center Director of Central Park and Neo Soho Pauline Filiani mengatakan Tribeka yang baru hadir sebagai all-day dining lifestyle dengan menghadirkan berbagai macam tenan ternama yang menyajikan kuliner lokal hingga mancanegara serta dessert yang menggugah selera. Selain menjadi destinasi kuliner, Tribeka dapat menjadi pusat relaksasi dan interaksi sosial. Kesan yang diharapkan adalah customer itu benar-benar bereksperience baru di New Tribeka dengan konsep yang baru ini, karena mereka juga pasti bukan hanya ingin mencari sesuatu untuk destination ke restoran, tapi juga pasti pengen punya pengalaman baru dengan mungkin dengan foto-foto, dengan berkumpul-kumpul dengan teman-temannya dan lain-lain seperti itu, termasuk juga dengan family. Pauline menambahkan, ke depan pihaknya akan membangun tempat bermain anak yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2025. Bagaimana Sobat Antara? Tertarik untuk jalan-jalan menikmati suasana baru Tribeka? Anda bosan menjomblo dan ingin mencari pasangan hidup? Aplikasi pernikahan khusus Muslim, MUS, mengadakan acara Singles Mingles with MUS, tempat para pengguna bersilaturahmi, mencari relasi hingga mencari jodoh. Bagi para jomblo muslim, apakah sedang bingung menemukan pasangan untuk nikah nanti? Mungkin acara temu bareng bersama Muse bisa menjadi sarana kamu untuk menemukan pasangan hidup. Muse, yang merupakan aplikasi pernikahan khusus muslim, mengajak Anda untuk bersilaturahmi dan mencari relasi dalam Singles Mingle with Muse pada Sabtu 14 Desember. Di Singles Mingle, kalian berkesempatan untuk bertemu, memperluas jaringan, menambah teman baru, dan mungkin bertemu jodoh. Ada beberapa aktivitas interaktif yang kalian dapati, mulai dari permainan bingo, confession box, hingga kuis yang membuatmu dapat lebih dekat dengan orang yang kamu temui. Bila waktu sehari tidak cukup untuk berbincang dengan teman yang kamu temui, kalian juga bisa memasang aplikasi Muse di gawai kalian. Berbeda dengan aplikasi Kencan, Muse merupakan aplikasi yang berfokus pada muslim yang ingin menikah dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan lebih dari 12 juta anggota. Nah, kenapa kita bilang marriage app? Karena kita khusus untuk Muslim, which obviously Muslims doesn't date, they marry. Kita aplikasi pernikahan kan. Nah, kita udah tanyain mau menikah dalam waktu berapa lama lagi, gitu. Jadi kayak 6 bulan kah, 1 tahun kah, 2 tahun kah, gitu. Nah, itu kayak bener-bener satu hal lagi yang membedakan kita dengan aplikasi lain yang menyatakan kalau kita tuh benar-benar aplikasi pernikahan. Muse menyajikan proteksi ekstra bagi para muslim untuk meminimalkan penipuan yang marak terjadi di aplikasi Kencan, seperti verifikasi identitas melalui swafoto, mode tidak terlihat, fitur anti tangkapan layar, hingga fitur untuk bertemu pasangan bersama wali. Bagaimana? Tertarik untuk mencari pasangan hidup di Muse?
Kalian dapat mengunduh aplikasi ini di wadah pengunduhan aplikasi pada gawai kalian. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lingkar Petang. Anda dapat menyaksikan update berita menarik lainnya di Jateng hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Galus Karnanti beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.